Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Medina Aulia NPM 2417051038. Jadi di sini kita akan membahas materi tentang gerbang logika dengan transistor. Oke, baik, langsung saya mulai. Di sini ada pengantar. Jadi sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, kita baiknya mengenal dulu apa itu gerbang logika. Gerbang logika adalah dasar dari sirkuit digital. Transistor digunakan sebagai elemen dasar pembentuk gerbang logika. Pemahaman gerbang logika sangat penting untuk desain sistem digital. Next, di sini saya menyediakan berbagai macam contoh gerbang logika. Yang pertama tuh ada N. Gerbang logika N ini bentuknya ada dua input dan menghasilkan satu output. Jadi di tabel kebenarannya itu akan menghasilkan true jika input A dan B sama-sama true. Kemudian ada OR juga punya dua input dan satu output. Berbeda dengan AND, OR ini akan menghasilkan true jika salah satunya itu ada yang true. Dan OR ini akan menghasilkan false apabila dua-duanya input itu false. Kemudian ada gerbang logika NOT. Gerbang logika or not ini mempunyai satu input dan satu output. Nah, kemudian ada NaN. NaN ini adalah kebalikan dari N. Bisa dilihat di situ dari hasil tabel kebenarannya itu merupakan kebalikan dari N. Kemudian NOR juga kebalikan dari OR. Hasil tabel kebenarannya merupakan kebalikan dari tabel kebenaran OR. Kemudian ada XOR atau XOR. XOR ini mempunyai dua input dan satu output. Akan menghasilkan true jika salah satu input ada yang true dan satu yang lagi itu false. Kemudian ada XNOR. XNOR ini kebalikan dari XOR atau XOR. Kemudian ada transistor sebagai saklar. Jadi transistor dapat berfungsi sebagai saklar elektronik. Tipe umumnya itu NPN atau negatif positif negatif dan PNP atau positif negatif dan positif. Bedanya NPN ini membutuhkan positif dan PNP membutuhkan negatif. Ketika basis diberi tegangan, transistor mengalirkan arus akan menghasilkan on. Jika tidak, arus tidak mengalir atau off. Maksudnya ini jika tidak diberi tegangan ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 gerbang utama dengan transistor. Yang pertama ada gerbang N, nanti ada gerbang OR dan gerbang NOT. Jadi di gerbang N ini 2 atau lebih transistor disusun seri. Output hanya aktif jika semua input aktif. High. Digunakan dalam rangkaian digital untuk pengambilan keputusan. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang gerbang logika N di rangkaian transistor. Di sini ada 2 buah rangkaian, yaitu pin A dan pin B. Nah, berfungsi sebagai input, sedangkan key ini berfungsi sebagai output. Kemudian ada R1 dan R2 yang berfungsi untuk membatasi arus listrik pada kaki basis dari transistor. Kemudian ada R3 yang berfungsi sebagai pembatas arus listrik yang masuk ke kaki kolektor. Nah, kalau R4 ini berfungsi sebagai beban ketika pin A dan pin B tidak dihubung dengan sumber tegangan berlogika 0, maka kedua transistor tidak akan aktif sehingga arus listrik tidak akan mengalir melewati transistor. Akibatnya pin Q akan bernilai rendah atau bernilai logika 0. Tapi jika pin A ini mendapatkan tegangan, maka transistor T1 akan aktif dan menjadi jenuh sehingga alur listrik dapat mengalir melewati transistor dan mengakibatkan pin Q bernilai tinggi atau berlogika 1. Demikian juga dengan pin B. Jika pin B diberikan tegangan berlogika 1, maka transistor akan jenuh sehingga dapat mengalirkan arus listrik yang mengakibatkan pin bernilai tinggi. Nah, jadi sesuai penjelasan di awal, pin Q ini akan bernilai tinggi jika kedua pin, yaitu pin A dan B bernilai tinggi. Namun, jika pin Q
jika pin A atau B salah satunya ada yang bernilai rendah, maka pin Q juga akan bernilai rendah sesuai kaidah gerbang logika bagian N. Kemudian di sini ada gerbang OR dengan transistor. 2 atau lebih transistor disusun paralel, output aktif jika salah satu input aktif akan bernilai tinggi. Cocok untuk kondisi yang alternatif. Di sini ada contoh dari rangkaian listrik gerbang logika OR. Jadi jika inputnya ada yang bernilai tinggi, maka outputnya pun akan bernilai tinggi. Namun jika keduanya bernilai rendah, maka outputnya juga akan bernilai rendah. Yang terakhir saya akan membahas lebih lanjut tentang gerbang NOT atau inverter menggunakan satu transistor. Output adalah kebalikan dari input. Jika input high, maka output low. Dan sebaliknya. Jadi jika inputnya itu tinggi, maka outputnya rendah. Namun jika inputnya rendah, outputnya akan tinggi. Gitu. Oke, sesuai dengan penjelasan tadi, input dari gerbang logika NOT ini cuma satu. Nah, R itu kan hambatan. Jadi jika A-nya itu bernilai rendah, maka Q-nya itu akan bernilai tinggi. Namun jika pin A bernilai tinggi, maka pin Q-nya justru akan bernilai rendah. Kemudian ada aplikasi sederhana dari gerbang logika, ada rangkaian alarm digital, kemudian ada sistem kunci digital menggunakan logika dasar smart lock. Digunakan juga dalam sistem kontrol otomatis dan microcontroller. Bisa kita tarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari bersama bahwa transistor memungkinkan implementasi gerbang logika. Gerbang logika dasar ada AND, OR, dan NOT. Memahami ini penting untuk rekayasa sistem digital. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Medina Aulia, pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.